warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Depok. Sebelum menjadi STEAMS, ada S-nya, dahulu adalah STEM di lingkungan pembelajaran kita. Kemudian nanti dari permasalahan yang ada, kita menentukan ide apa yang harus kita kembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi tetap mengacu pada mapel-mapel yang berkaitan tadi. Untuk karakteristik pembelajaran STEM sendiri, yang pertama adalah integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam suatu pengalaman belajar. Kita contohkan saja permasalahan yang ada di sekitar kita. Kalau kemarin saya itu mengambil air bersih, kemudian ada lagi permasalahan sampah ya Bapak Ibu yang umum ada di sekitar kita. Contohnya saja Kopses kita itu menyumbang banyak sekali sampah. Sampah plastik, sampah bekas botol minum, gelas minum itu. Nah dari permasalahan itu bisa kita atasi mungkin dengan kita buat produk, misalkan anak-anak kita ajak bagaimana cara mengatasi masalah sampah tersebut. Kalau di kelas 1 mungkin ada ya mapel yang berkaitan dengan sampah. Ada. Itu bisa nanti contohnya saja kita buat ekobrik. Tapi itu harus ketika kita membuat itu, kita harus mengaitkan dengan mapel-mapel yang ada, dengan CP-CP yang ada. Dari CP IPAS-nya sebagai basicnya, IPAS itu jadi sebagai basicnya itu mengambil CP IPAS, kemudian dikaitkan dengan bahasa Indonesianya apa, PKN-nya apa, matematikanya apa, pada seninya apa, juga empathize, kemudian define, idea, prototype, kemudian tes. Setelah itu muncullah ide. Sering kita dapat ide, oh ternyata kita harus buat ini untuk mengatasi masalah seperti ini. Dari ide tadi kita buat sebuah prototype Bapak Ibu. Jadi ide tadi kita gambarkan ke dalam bentuk gambaran produk secara sederhana yang nantinya akan kita wujudkan dalam sebuah produk dan kita tes apakah produk tersebut bisa mengatasi masalah yang ada atau tidak. Jika dikaitkan dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu pembelajaran STEM dapat masuk pada model pembelajaran PJBL, Project Based Learning yang berbasis proyek, juga bisa masuk dalam proyek PBL yang berbasis masalah atau IL Inquiry Learning. Ketika dimasukkan dalam PJBL ini juga bisa dimasukkan dalam sintaks-sintaksnya. Ini adalah contoh prototipe yang telah saya buat. Jadi judulnya adalah SIFITRI, Sistem Filterisasi Air Bersih. Di sini ada fase. Ya saya lupa. Kalau STEMS ini tidak harus setiap pembelajaran membuat STEMS Bapak Ibu, tetapi bisa dibuat dalam satu semester satu kali. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pemikiran bahwasanya menurut saya antara P5 dengan STEM ini kok kelihatannya sama Bu ya. Menurut saya dengan adanya hal tersebut, misalnya saja ya, untuk P5 itu dasarnya kan dari studi kasus yang ada di sekolah, sesudah itu kita praktekkan bersama. Karena ini baru, saya hanya minta pada Ibu penjelasannya mengenai apa perbedaan antara STEM dengan
STEM dengan apa perbedaan antara STEM dengan P5. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Sigit, apa perbedaan STEM dengan proyek P5? Karena tadi saya katakan bahwa STEM itu bisa dilaksanakan dalam satu semester ya. Dalam satu semester itu sekali. Tetapi ternyata beda Bapak Ibu, antara STEM dan proyek P5 itu beda. Karena proyek P5 itu, profil pelajar Pancasila itu tidak harus menghasilkan. Proyek P5 atau profil pelajar Pancasila itu tidak harus menghasilkan produk. Jadi misalkan kita membiasakan sholat duha itu juga sudah merupakan produk P5. Tetapi STEM ini harus berangkat dari masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, di sekitar pembelajaran kita yang kita angkat untuk dicarikan solusinya, kemudian kita ciptakan produk untuk mengatasi masalah tersebut. Harus ada produk kalau STEM dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Kalau proyek P5, saya ulangi lagi, itu tidak harus berupa produk, bisa berupa karakter. Seperti itu Bapak. Iya. Terima kasih. Wonten malih, ada lagi? Terima kasih atas pemberian waktu kepada penceramah. Nanti tadi Ibu sudah membicarakan tentang penyusunan desain pembelajaran STEM. Yang saya tanyakan adalah apakah buku STEM bisa digunakan sebagai media pembelajaran? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Dari Bapak Kailani, apakah produk STEM bisa digunakan sebagai media pembelajaran? Jawabannya adalah bisa. Kalau media pembelajaran belum tentu STEM, tetapi kalau STEM sudah pasti bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Dengan adanya kegiatan pembebasan seperti ini, semoga bisa membawa sekolah kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, dengan adanya pembebasan pendidikan, apa tadi, penggerak Merdeka Belajar. Untuk itu dengan adanya ini sampah-sampah yang terlalu banyak di lingkungan kita dapat diminimalisir atau dimanfaatkan untuk bahan atau manfaat yang lain. Terus yang kami tanyakan dulu, untuk proses ini itu bisa digunakan dari kelas bawah atau sampai dengan ke atas atau cuma kelas atas? Ya, intinya itu pembebasan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga untuk guru-guru yang lain dapat mengikuti jejak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.